Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijumpa lagi kita di acara mengaji ya. Hari ini kita akan mengaji tentang ilmu nahwu ya. Gimana Bapak-bapak sudah siap? Ya Masya Allah. Pak Ustadz sudah siap ya? Allah. Ya, ini mudah-mudahan kita diistiqomahkan ya, dikuatkan dalam mengarungi mencari ilmu ya, menuntut ilmu. Karena ini perlu kesabaran, ketelatenan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah ya. Silakan Pak Ustadz langsung aja. Kita sudah tidak sabar lagi nih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Kita mengenal pelajaran ilmu nahwu itu berarti kita belajar tentang isim, fi'il, dan huruf ya. Seperti yang sudah antum kuasai sebelum-sebelumnya. Isim itu adalah kata benda, kemudian fi'il itu adalah kata kerja. Ya. Fi'il secara waktu dalam bahasa Arab, secara waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-madhi. Al-madhi itu apa artinya, Pak? Jadi past tense. Jadi pekerjaan itu sudah dilakukan. Saya sudah makan, saya sudah minum gitu ya. Kalau mudhari itu apa? Yang sedang Iya, al-mudhari. Mudhari itu artinya yang sedang dilakukan ya. Pekerjaan itu sedang dilakukan oleh kita. Kemudian yang terakhir adalah al-amr. Al-amr itu apa artinya? akan dilakukan. Amr ini adalah akan dilakukan. Sebenarnya bahasa Arabnya amr itu adalah perintah. Ya kalau perintah kan pekerjaan itu sudah dilakukan atau belum, Pak? Belum. Misalnya tolong matikan lampu. Itu kan belum dikerjakan ya. Nah, itu namanya al-amr. Nah, kalau fi'il madhi itu pertama misalnya apa kita bilang doroba ya. Doroba itu artinya apa, Pak? Ada yang tahu? Memukul. Nah, bagaimana cara kita membuat fi'il mudhari'nya kemarin tuh? Dikasih ya di depannya dan disukunkan di keduanya ya. Ya, ini kata doroba dulu. Doroba. Depannya dikasih apa? Ya. Nah, ya. Kemudian do-nya disukun. Kemudian ininya jadi fathah. Ya, terubu. Jadi cara membuat fi'il madhi kepada fi'il mudhari itu yang pertama dikasih huruf iya dulu. Sebenarnya nggak punya iya ya, nanti kita akan jelasin. Kemudian huruf pertamanya, keduanya setelahnya itu disukunkan dan terakhirnya didomahkan. Ditambahin ya, keduanya disukunkan, terakhirnya didomahkan. Coba contoh yang lain misalnya apa? Kataba misalnya. Tabu. Tapi sebenarnya kataba itu bukan yak tabu, tapi yak tubu. Nah, dari ininya mana? Nah, ini yang tengah ini yang huruf setengah akhir. Setengah akhir ini kita harus carinya di mana? Cari di kamus. Kemarin sudah tahu ya cara membukanya ya. Jadi cara yang paling gampang membuka kamus itu sebenarnya adalah kamus yang dari HP. Kalau kamus yang dari buku yang tebal yang itu yang punya amalan itu antum lama nyarinya. Ya, karena teknologi semakin canggih ya bisa boleh aja antum pakai teknologi yang sudah dikembangkan. Itu kan berarti memudahkan antum untuk belajar. Coba orang-orang terdahulu belajar itu susah, Pak. Satu hadis aja tuh menempuh perjalanan 1 bulan. Bayangkan 1 hadis. Antum mau dengerin hadis apa misalnya innama a'malu binniyat. Ya, antum harus perjalanan dulu dari sini ke mana? Misalnya dari sini ke Thailand, jalan kaki atau naik kendaraannya, ada unta, kuda, gitu kan. Kemudian bekalnya juga kudu banyak. Cuma dengar 1 hadis. Tapi sekarang kan kita buka internet, buka Google, mau hadis apa saja tersedia. Bahkan ada namanya maktabah syamilah, Pak. Maktabah apa? Maktabah Sambil itu semua buku agama dari semua pengarang di dunia ada di situ. Tapi berbahasa Arab. Jadi antum para ustadz itu sekarang nggak usah beli buku lagi sebenarnya. Tinggal buka Maktabah Samilah, punya iPad misalnya. Dia ngisi kajiannya pakai itu. Kan banyak sekarang ustadz itu pakai iPad kan. Ngisi kajian Ustadz Irwandi. Nah, dia bukunya dari situ. Daripada gawa buku-buku
abot-abot, mendingan bawa iPad baik, dibuka bukunya, bab apa misalnya. Nah, karena kan sudah canggih, pakainya e-book. Nah, kalau antum sudah, nanti para penuntut ilmu itu seperti ini, Syamilah namanya. Android ada. Ada, antum buka Maktabah Syamilah, ya, ada di Play Store. Nah, seperti itu penuntut ilmu itu. Nah, tadi ya, ini ya, kata setengah akhirnya itu harus cari di kamus. Secara garis besar, ditambahin ya, keduanya disukunkan, akhirnya didomakan. Ininya carinya di kamus. Karena kan berubah, ini berubah, ditambah ya. Nah, ini berubah juga, tapi berubahnya harus cari ke kamus. Contoh yang lain, misalnya fataha. Gimana cara kita membuat fi'il mudhari'nya? Fataha itu artinya membuka. Yaftahu, benar. Yaftahu. Ini dari kamusnya juga benar yaftahu. Nah, untuk mengetahui ininya ta atau ti atau tu cari di kamus. Nah, begitu ya. Jadi, Anda pernah dengar tadi namanya bahasa Arab itu sebenarnya Pak, dia itu adalah konsepnya itu bukan rumus seperti ini. Konsepnya itu adalah simai, antum dengerin langsung orang Arabnya. Cuman hebatnya ilmu nahwu itu, dia bisa membuat rumus-rumusnya. Ya, rumus-rumusnya bisa dibuat, tapi memang tidak semuanya menggunakan rumus dari kita. Tetap aja kita harus kembali ke kamus, kembali ke orang Arab ngomongnya bagaimana gitu. Jadi ada pondok pesantren ngomongnya Arab tapi aslinya Indonesia, banyak kan? Banyak. Ya, berarti intinya apa? Bahasa Arab itu harus kembali kepada yang punya bahasanya. Misalnya orang Arab. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua fil amr. Gimana cara bikin fil amr? Saya kata doroba nih. Ada yang tahu? Ya. Pertama ditambahin alif dulu di sini. Tapi alifnya jangan kasih kepala ya. Kalau alifnya kasih kepala namanya apa tuh? Ayo, namanya apa? Hamzah Qot. Nah, qot itu ada kepalanya. Kepala hamzahnya di atas atau di bawah. Ya, kalau nggak ada namanya hamzah wasol atau alif wasol sama aja. Nah, ini harus ada alif wasol. Nah, huruf keduanya harus sukun. Sama kayak yang tadi ya, di fi'il mudhari juga sama. Kemudian huruf terakhirnya disukun lagi. Nah kalau gini kan antum susah kan, adreb gini kan. Nah ininya mengikuti pola yang di tengah. Kalau ininya a, ini a, adrob. Kalau ininya i, ya berarti idrib, idrib, gitu. Jadi ini harokat ini ikutin ke yang ini. Idrib, u-nya tadi jadi sukun ya Pak. U-nya jadi sukun. Udrub, idrib, idrib. Ya, kalau u berarti udrub. Yang jelas ini harus tahu dulu apa harokatnya. Kembali lagi yang tengah-tengah ini, tengah ini carinya di kamus. Gimana Pak? Sudah ada gambaran? Fahimtum? Fahimna, insyaallah. Ya, fahimna ya. Karena jelasin lagi nanti secara lebih detail. Latihan, kita coba latihan ya. Coba misalnya Pak Haji Tasino dari kata kotala. Kotala ini artinya membunuh ya. Kotala fi'il mudhari'nya gimana? Talu. Iya, yaktalu. Yaktulu. Ya ini kan belum lihat kamus dulu misalnya. Yaktalu. Ini Pak Kacino belum lihat kamus karena belum tahu ini yaktulu tuh. Nah, ini sebenarnya yaktulu Pak. Dari mana yaktulu? Ta ini sebenarnya doma. Doma dari mana Ustaz? Cari di kamus. Tapi dengan kata tiga ini kita udah bisa tahu nanti. Kemudian bagaimana cara bikin fi'il amrnya? Tambahin hamzah wasol dulu. Kemudian kotala nah ini udah tahu kan kan tul. Nah, gitu ya. Karena ininya udah tahu ya berarti ini yang ikutin aja tuh, sama kan? Nah, cuman ininya beda. Tadinya lu doma, ini kalau amr jadi sukun. Kalau amr pokoknya akhirnya harus sukun. Bahasa kita itu jazm. Ya, Pak ya. Rofa, doma, nasab, fathah, jar, kasro, jazm, sukun. Kira-kira gimana nih? Sudah ada gambaran belum? Ini kita murojaah ya. Pemirsa ini murojaah.
mengulang pelajaran kemarin karena bab fi'il ini merupakan bab yang sedikit sulit. Katanya ini sorof tuh pernah ya? Iya. Layak Ya itu Pak. Kita kalau pinter nahu, pinter sorof juga. Pinter nahu, pinter sorof juga. Dan kalau sudah pinter nahu, bahasa Arabnya menjulang tinggi. Gampang semuanya. Iya, menjulang tinggi. Baik. Dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Kira-kira gimana? Nah, coba Pak Ajat latihan. Kata misalnya apa? Apa misalnya? Ro sama apa tuh? Ro sama berarti gimana tuh fi'il mudhari'nya tuh? Yar samu. Nah, sebenarnya ini yarsumu Pak. Tapi yang ini tadi yang ini harus cari di kamus. Apa kasih tahu ya yarsumu. Tapi di sini udah bagus antum tuh. Tiga ini aja dicari. Kemudian gimana cara bikinnya? Fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya udah ketahuan nih. Berarti apa? Ursum. Ursum. Nah, ursum. Ini dari mana Karena sanya ini sama. Ursum. Nah, ini pasti ini apa? Sukun terakhir tuh. Ya. Kalau fi'il madi terakhirnya dhamma, kalau fi'il amr terakhirnya sukun. Ya. Pak Haji Tarsino coba. Ya, apa tuh? Qoro'a misalnya. Qoro'a artinya membaca. Qoro'a. Rosama artinya menggambar tadi ya. Qoro'a kira-kira apa tuh? Ya. Qoro'u. Nah, ya qoro'u udah tahu tuh. Ya, qoro'u. Nah, ya nih habis ini. Kemudian apa lagi? Fil amrnya udah tahu ya qoro'u tuh. Nah, kalau ininya fathah, nggak boleh fathah di depan ya. Ininya nggak bisa fathah. Ini nih depan ini hamzah wasl tuh kalau nggak dhammah kasrah udah. Kalau ini kan ya qoro'u kan ininya fathah nih kan? Iya. Nah, ini nggak bisa fathah. Ini harus kasrah. Kenapa Ustaz? Karena nanti orang Arab nggak pernah ngomong akro, tapi ngomongnya ikro. Oh, makanya kan fil amr ikro bismi rabbika ladzi khalaq. Jadi kalau ininya i, kalau ininya i, ininya u. Pak Haji Kuswanto, coba latihan. Apa? Jalasa. Apa artinya jalasa, Pak? Majlis dari kata jalasa. Duduk. Jalasa. Ayo, gimana cara filmmu? Film. Yaj. Ya, jelasu. Ya, jelasu. Nah, ini artinya li, Pak. Kembali lagi, ini li dari mana? Dicari dari kamus, gitu ya. Kemudian, gimana cara bikin fil amrnya? Ininya ini. Ijlis. Nah, ijlis sudah. Duduk ijlis. Nah, gampang ya? Gampang. Padahal semuanya itu bisa. Ya, kalau orang gini Pak, dulu saya bilang kalau orang yang biasa baca Quran bahasa Arab itu bisa. Baca supaya antum paham. Oke? Mungkin kita murojaah ini saja. Ini juga udah lumayan banyak ya. Mungkin nanti next time kita lanjut kembali. Silakan saya kembalikan kepada Pak Haji Tarsino. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ade. Alhamdulillah kita sudah belajar hari ini. Ya, sudah menambah ilmu murojaah sehingga kita harus diulang-ulang ya. Mohon kesabarannya pemirsa ya. Dan tonton terus, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coca-cola, Compang Camping Channel.